Ya, langsung saja ya kita masuk kepada topik utama kita pada hari ini. Kita akan membahas mengenai health talk kesehatan jantung, mengenai pertolongan pertama serangan jantung dan juga pencegahannya dengan narasumber utama kami yaitu Dr. Stefani Salim, SPJP FIHA. Beliau merupakan dokter spesialis jantung pembuluh darah di Ciputra Medical Center. Mungkin saya undang terlebih dahulu Dr. Stefani Salim untuk bergabung bersama kami. Halo Halo Jo, selamat sore. dokter, iya, apa kabarnya dok? Kabar baik, gimana kabarnya Jo? Puji Tuhan baik dok. Ini senang sekali nih akhirnya kita bisa menyapa kembali nih Sobat Healthcare dan juga Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin nanti dokter akan menjelaskan sedikit mengenai materi dan sebagainya. Eh, Waktu dan tempat aku persilahkan langsung ya dok ya. Oke, terima kasih Jo dan terima kasih pada Ciputra Medical Center untuk perkenalan dan kesempatannya pada sore hari ini. Terima kasih juga pada Sobat Healthcare yang sudah meluangkan waktu bisa bergabung dan juga mendengarkan sharing saya sore hari ini mengenai serangan jantung, pertolongan pertama dan juga pencegahannya. Oke, hari ini saya mewakili Ciputra Medical Center dan sore ini saya akan cerita tentang serangan jantung. Oke, buat teman-teman sobat healthcare yang belum pernah tahu jantung itu apa, ya pasti tahu lah ya. Jantung itu adalah organ di dalam badan kita. Rata-rata sebagian besar jantung manusia itu arahnya ada di kiri, di dalam rusuk dada di sebelah kiri. Jadi dia ada di dalam. Nah, besarnya itu sebesar kepalan tangan dan tugasnya itu memompa darah. Jadi dia membawa darah kotor dari seluruh tubuh lalu ke paru-paru untuk dibersihkan, dibawa lagi ke jantung sebelah kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan organ kita, kebutuhan oksigen dan juga nutrisi tentunya. Oke, jadi kalau dia terganggu, pastinya aliran darah ke semua organ tubuh kita nggak akan bagus. Jadi kita bisa ngeluh sesek, kita bisa ngeluh pusing ataupun yang lain-lain. Oke, sekarang dari serangan jantung itu yang penting adalah arteri koroner. Apa sih arteri koroner itu? Arteri koroner adalah pembuluh darah yang memberi makan otot jantung. Nah, di sini serangan jantung terjadi kalau arteri koronernya tersumbat oleh berbagai sebab. Kita bayangkan misalnya otot jantung itu adalah sawah dan arteri koroner adalah irigasi yang memberikan aliran atau nutrisi ke otot jantungnya. Pada saat ada sumbatan, irigasinya itu mampet, maka otomatis sawahnya juga akan kering. Nah, begitulah kira-kira analogi yang terjadi di dalam otot jantung kita apabila terjadi serangan. Bagaimana sih perubahan pada manusia? Jadi, semua manusia itu akan mengalami namanya aterosklerosis atau perubahan pada penuaan. Pada usia-usia 10 tahunan atau dekade pertama biasanya belum ada plak di pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya akan masih mulus. Tapi pada usia 30-an dan 40-an biasanya sudah mulai terbentuk adanya plak. Makanya pada usia 40 tahunan ke atas itu pasien-pasien banyak yang jadi penyakit jantung ataupun jadi darah tinggi dan penyakit-penyakit lainnya akibat si plak di pembuluh darah ini. Nah, nanti jadinya apabila ada plak yang menyumbat ini, tentunya kalau di pembuluh darah koroner, dia akan menimbulkan aliran ke otot jantung dan akhirnya menyebabkan penyakit jantung koroner ataupun bisa terjadi serangan jantung. Oke. Jadi bedanya apa sih? Jadi kalau penyakit jantung itu tidak terjadi serangan. Pasiennya biasanya keluhannya hanya pada saat dia aktivitas atau pada saat beban jantung itu bertambah. Misalnya dia lagi aktivitas berat, lagi olahraga, maka beban jantungnya akan meningkat karena detak jantungnya meningkat. Nah, kalau pada serangan jantung di situ, misalnya pasiennya habis marah-marah, lalu plak arteri koroner yang tadi ada, dia bisa pecah. Pada saat dia pecah, dia akan menutupi seluruh rongga, seluruh lumen dari pembuluh darah ini, dan akhirnya menimbulkan sumbatan. Akibat terjadi sumbatan, maka otot jantung ini tidak akan mendapat aliran darah, dan akhirnya dia akan rusak. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat, kalau misalnya ini adalah tingkat kematian pasien, dan ini adalah tingkat keselamatan otot jantungnya. Kalau misalnya kejadian serangan jantungnya sebentar dan cepat ditangani, maka kerusakan otot jantung itu tidak akan banyak. Tapi kalau semakin lama kita lihat di sini di atas 4 jam, maka kerusakan otot jantung itu sudah semakin parah. Kita lihat 2 jam cuma segini, 3 jam semakin banyak, 4 jam semakin banyak, dan terus meluas. Jadi di sini yang penting diingat adalah time is muscle atau waktu itu adalah otot. Sehingga kalau terjadi sumbatan total pada koroner, kita harus cepat-cepat bergerak cepat supaya otot jantung sobat healthcare tidak rusak. Oke.
Apa sih faktor risikonya penyakit jantung koroner itu? Nah, jadi ini merupakan suatu hal yang sudah harus dipikirkan. Kalau kita punya hal-hal seperti ini, barangkali suatu hari nanti kita bisa terjadi penyakit jantung koroner. Yang tidak dapat dimodifikasi adalah umur yang semakin menua. Jenis kelamin, misalnya laki-laki lebih sering daripada wanita, karena wanita biasanya belum menopause, dia jarang terkena serangan jantung, masih ada estrogen. Lalu keturunan, misalnya bapak ibu ataupun kakak adiknya ada yang pernah serangan jantung. Yang dapat dimodifikasi apa? Yang dari gaya hidup kita, merokok, kolesterol yang tinggi, darah tinggi, diabetes atau kencing manis, kurang olahraga, berat badannya gemuk atau obesitas, terus diet-diet yang tidak sehat, junk food, stres, dan juga konsumsi alkohol. Nah, kalau kita punya faktor risiko seperti itu, dan kita punya gejala-gejala seperti ini, maka kita harus waspada. Apa saja sih? Biasanya jantungnya debar-debar, lalu ada gejala tidak nyaman pada dada, rasa diremas, sesak, nyeri dadanya apalagi di sebelah kiri ya, atau di lokasi-lokasi seperti yang ada di gambar seperti ini. Kadang-kadang pasiennya tidak nyeri dada, misalnya dia punya diabetes. Yang dirasakan cuma mual, muntah, keringat dingin, capek yang rasanya aduh kok beda banget dari biasanya. Atau dia hanya pusing dan sakit kepala, tapi rasanya nggak enak banget badan itu. Dan punya faktor risiko yang tadi saya sudah sebutkan, pikirkanlah, mungkin Sobat HRK atau Bapak Ibu di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita itu sedang mengalami serangan jantung. Pertolongan pertamanya bagaimana sih? Nah, yang pertama harus diingat adalah jangan panik, panggil bantuan. Memang serangan jantung itu kadang-kadang kita nggak tahu ya, pasien bisa tiba-tiba langsung meninggal, langsung nggak ada, atau rasanya cuma kayak masuk angin nggak jelas. Nah, tapi yang pertama harus kita pikirkan, jangan panik, jangan ragu untuk panggil bantuan, jangan menganggap bahwa oh itu baik-baik aja. Belum tentu, lebih aman kita lebih waspada. Oke? Dan kalau memang sudah punya riwayat penyakit jantung, misalnya sudah pernah dirawat atau sudah pernah terdiagnosis, sudah pernah di kateter memang sudah ada, pasti biasanya Bapak Ibu akan diresepkan isosorbit atau obat yang di bawah lidah itu. Nah, obat yang di bawah lidah itu sudah bisa dipakai dengan ditaruh selang 5 menit. Biasanya kalau 5 menit pertama masih sakit dada, boleh dikasih lagi. Nanti sampai 3 kali, misalnya tidak ada respon, maka harus segera ke rumah sakit. Nah, pemberian obat ini tapi hati-hati. Kalau misalnya belum pernah periksa ataupun masih bingung, sebaiknya konsultasi dulu sama dokternya. Karena kadang-kadang misalnya Bapak Ibu punya tensi yang rendah. Dikasih obat ini yang ada malah bisa pingsan karena tensinya akan semakin rendah. Karena obat ini tugasnya melebarkan pembuluh darah koroner. Nah, untuk Bapak Ibu yang biasanya sudah punya penyakit jantung, mungkin sudah rutin mengkonsumsi pengencer darah. Nah, di situ ya mungkin menjadi pertimbangan apakah perlu ulangi minum pengencer darahnya atau aspirat, atau mungkin sebenarnya nggak perlu karena masih ada. Oke. Nah, kalau misalnya baru pertama kali tidak ada riwayat penyakit jantung, pikirkan kalau Anda memang punya faktor risiko yang tadi sudah disebutkan, lebih baik kita periksa. Jangan ragu pergi ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit terdekat. Nanti di situ dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh tenaga medis, yaitu pemeriksaan yang kita mau tahu adalah biasanya rekam jantung. Nah, rekam jantung ini juga harus dilakukan cepat, jadi nggak boleh tunggu-tunggu. Terus yang kedua, sambil menunggu ke sana, mungkin kalau memang punya aspilet atau obat pengencer darah, kita bisa kunyah sebanyak 2-4 tablet. Tapi pemberian obat ini juga harus hati-hati. Apabila mungkin ada riwayat perdarahan sebelumnya, atau ada sakit lambung yang berat, nah itu atau ada alergi, itu harus hati-hati. Sebaiknya dikonsultasikan dulu kepada dokternya. Misalnya Bapak Ibu pernah medical check up atau gimana, terus ada faktor risiko nih. Mungkin bisa sambil tanya ke dokternya, dok, seandainya nanti saya takut nih, saya serangan tiba-tiba, saya mesti gimana dok? Nah itu bisa juga dikonsultasikan. Selain memberikan aspilet atau pengencer darah, kita kasih juga obat yang isosorbit tadi, yang tugasnya adalah melebarkan pembuluh darah koroner yang menyempit. Nah, di sini sama, bisa diulang 3 kali maksimal selang 5 menit. Di sini cuma bisa 3 kali, kenapa? Sudah 15 menit terjadi, itu artinya sudah bukan serangan jantung biasa. Jadi sudah lagi, bukan penyakit jantung biasa lagi, bukan stabil. Di situ biasanya kondisinya sudah tidak stabil, jadi kalau sudah lebih dari 15 menit, biasanya 20 menit atau setengah jam, itu sudah harus ke rumah sakit. Karena biasanya sudah terjadi suatu serangan jantung yang terus-menerus. Nah, jangan remehkan gejala Anda. Anda harus selalu ingat bahwa time is muscle. Waktu berdetak terus dan kerusakan otot tetap terjadi. Oke. Sekarang kita lihat
spektrum serangan jantung itu juga ada macam-macam, bertahap. Ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Yang tidak stabil pun bervariasi, mulai dari serangan jantung yang ringan, di mana sumbatannya tidak penuh. Jadi sumbatannya mungkin hanya sedikit, hanya setengah, sepertiga, atau 70% dari lumen atau rongga pembuluh darah. Ada yang menyebabkan sampai kerusakan otot jantung di sini sehingga enzim troponinnya naik dan rekaman jantungnya berubah. Rekam jantung ini atau yang kita kenal sebagai EKG. Dan ada juga serangan jantung yang berat atau yang kita kenal dengan STEMI. Nah, STEMI ini biasanya dia sumbatannya penuh di seluruh rongga pembuluh darahnya, jadi tersumbat total, dia akan menyebabkan perubahan pada EKG yang sangat jelas. Dan di sini biasanya enzim jantung yang menandakan kerusakan otot jantung itu juga akan naik. Nah, Bapak Ibu sangat bahaya kalau misalnya ditangkap serangan jantung di kondisi STEMI. Akan lebih baik apabila datang ke rumah sakit dalam kondisi unstable angina atau non-STEMI, serangan jantung yang ringan. Jadi membedakannya gimana? Hanya bisa dengan rekam jantung di fasilitas kesehatan. Nah, jadi seperti ini contohnya. Nah, ini adalah contoh EKG yang mungkin nanti akan diperiksa pada saat Bapak Ibu di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas. Dan yang terakhir spektrumnya adalah langsung meninggal. Kematian mendadak. Nah, kita lihat sebenarnya pada serangan jantung apa sih yang terjadi? Nah, ini adalah gambar kateterisasi jantung atau angiografi yang biasa dilakukan di laboratorium kateterisasi. Yang di bawah adalah gambar ekokardiografi atau USG jantung. Normalnya seperti ini, pembuluh darahnya ada. Ini pembuluh darah koroner ya, sampai ke ujung dia ada. Nah, pada gambar yang serangan, pembuluh darahnya tidak ada, buntung, hilang. Pada saat pembuluh darahnya tidak ada, kita lihat USG jantungnya. Pompa jantungnya menjadi lemah, tidak bisa memompa dengan baik. Beda dengan yang normal, otot jantungnya bisa memompa dengan baik. Nah, kalau seperti ini apa yang harus kita lakukan? Tentunya secepat mungkin kita kembalikan aliran darah di sini. Bisa dengan menggunakan obat-obatan yang keras, pengencer darah yang keras, tapi lebih ideal atau lebih baik dengan menggunakan kateterisasi jantung atau intervensi koroner perkutan. Nah, ini yang biasa orang bilang dibalon dan dipasang cincin. Nah, disinilah lebih ideal karena kita benar-benar bisa langsung lihat aliran darah yang tadinya tidak ada langsung balik. Jadi lihat ini dimasukkan kateter dari pembuluh darah sampai ke dalam koroner jantung. Lalu di sini balonnya dikembangkan. Dan pada saat balonnya itu dikembangkan ada cincin yang ditinggal sehingga memastikan aliran darah ke pembuluh darah Bapak Ibu yang tadinya tersumbat menjadi lancar kembali. Oke, itu adalah serangan jantung koroner. Nah, yang kedua saya mau bahas yang sedikit berhubungan dengan serangan jantung atau yang mungkin sering salah kaprah dianggap suatu serangan adalah gagal jantung. Jadi, gagal jantung itu adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa. Pada jantung yang normal dia tidak membesar, pompanya bagus. Pada jantung yang gagal dia besar dan juga pompanya jelek. Nah, penyebabnya macam-macam. Dari masalah koroner, dari masalah tensi yang tinggi, lama-lama bisa menyebabkan kerusakan otot jantung juga karena jantungnya capek. Terus bisa juga kerusakan otot jantung yang kita nggak tahu sebabnya apa, tapi kelainan dari otot jantungnya sendiri, dan bisa juga dari masalah katup jantung. Nah, pada kondisi gagal jantung ini yang akut atau yang lagi serangan, pasien itu akan rasa sesak juga. Nah, sesak ini kadang disalahartikan sebagai suatu serangan juga. Ya mungkin kita bisa bilang lah, oke, secara umum itu adalah serangan. Dan bahkan bisa sampai meninggal. Jadi pada pompa jantung yang rendah, di bawah 35%, jadi ini didapatkan dari hasil pemeriksaan eko ya, pada EF yang rendah atau fraksi ejeksi yang rendah, di bawah 35%, pasien punya risiko henti jantung mendadak. Dan penyebab kematian pada pompa jantung yang rendah ini, 30-50% biasanya karena henti jantung. Logis dong, kalau misalnya otot jantungnya rusak, dia tidak bisa pompa dengan baik, maka tiba-tiba dia bisa aja berhenti berjalan, berhenti berdetak. Nah, seperti itulah kira-kira. Gimana caranya kita tahu? Kita harus melakukan pemeriksaan USG jantung atau ekokardiografi. Nah, biasanya kalau sudah ada EF yang rendah seperti ini, dokter akan menyarankan, biasanya akan diberikan obat dulu untuk mencegah gangguan irama jantung, supaya dia nggak tiba-tiba berhenti. Nah, bisa juga diarahkan untuk nanti pasang alat. Akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Nah, hal lain adalah gangguan listrik atau irama jantung, aritmia. Ini juga sama, keluhannya sesak, nyeri dada, berkeringat, dan bisa macam-macam.
Ini taunya dari mana? Dari EKG atau rekam jantung. Nah, aritmia sendiri bervariasi juga dari yang ringan sampai yang berat. Risikonya apa? Dia bisa terjadi henti jantung mendadak. Nah, ini yang kemarin sempat menjadi isu, perbedaan antara henti jantung dan serangan jantung. Nah, henti jantung bisa terjadi karena masalah listrik akibat berbagai hal. Misalnya masalah listrik memang dari bawaannya sudah terjadi gangguan, atau bisa juga karena masalah sirkulasi serangan jantung yang akhirnya menyebabkan otot jantungnya rusak. Nah, jadi seperti ini pada henti jantung, harusnya dia normal pompanya, seperti ini iramanya. Pada kondisi henti jantung, hanya bergetar-getar saja sehingga darah yang di dalam pembuluh darah itu nggak bisa keluar, berhenti kelistrikannya sehingga lama-lama pasiennya akan pingsan atau kadang-kadang dia seperti kejang. Kalau terjadi seperti ini bagaimana? Nah, henti jantung ini kan kondisi yang paling kita takutkan, yang paling pengen kita cegah. Jadi saya juga akan sharing sedikit mengenai tata laksana kalau misalnya orang tercinta kita, bapak ibu kita, kakak adik kita tiba-tiba mengalami henti jantung, harus kita apain? Nah, yang pertama sama, jangan panik. Selain jangan panik, lihat ini ada beberapa rantainya. Mungkin saya akan menekankan langsung di sini bahwa yang harus ditekankan pertama adalah kita mengenali. Kita yakin dulu nih, kita cek responnya. Kok nggak sadar, terus kok kayaknya nafasnya nggak ada nih. Nah, itu udah harus curiga bahwa ini henti jantung. Nah, pada saat kita mendeteksi itu, kita minta bantuan. Kita minta bantuan, kita telepon ambulans, kita telepon tetangga, tolong panggil ambulans datang. Nah, sambil nunggu bantuan itu datang, lakukanlah early CPR atau RJP, atau yang kita kenal dengan pijatan jantung luar. Nah, baru setelah dilakukan CPR, baru kita panggil tenaga medis untuk dilakukan defibrilasi. Melakukan kompresi dada pada RJP lebih baik daripada nggak dilakukan sama sekali. Kita lihat ya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya ini irama jantung yang lagi berhenti, didiamin aja, nggak diapa-apain. Ini waktunya menit ya. Dalam hitungan 10 menit dia nggak diapa-apain, sampai tenaga medis datang didefibrilasi atau dikasih kejut listrik ya ini, yang meninggal yang selamat cuma 0-2%. Nah, tapi kalau misalnya dia CPR dari awal, dia akan mempertahankan irama listrik yang kecil-kecil tersisa ini sampai terjadi defibrilasi. Lumayan. Angka keselamatannya bisa naik 2-8%. Oke. Dan kalau misalnya yang ini early CPR dan defibrilasi lebih cepat, apalagi ini lebih cepat lagi ya, hanya di 4 menit, biasanya yang selamat di sini hanya yang di dalam rumah sakit sih, itu keselamatannya bisa sampai 30%. Oke. Jadi gimana sih algoritma bantuan hidup dasar itu? Pertama, jangan lupa, jangan panik, amankan diri kita sebelum menolong korban, misalnya lagi dalam bencana alam. Tapi kalau dalam rumah ya udah pasti aman lah ya. Nah, kita cek responnya, goyangkan bahunya, panggil namanya. Kalau misalnya dia nggak ada respon, nggak nafas atau nafasnya aneh, nggak jelas satu-satu, anggap aja dia henti jantung. Panggil bantuan, jangan tinggalin pasien. Telepon ambulans atau telepon tetangga, suruh panggil bantuan. Ketiga, cek nadi. Nah, cek nadi ini sekarang untuk orang awam sudah tidak perlu lagi karena makan waktu gitu loh. Biasanya butuh 10 detik untuk menilai nadi itu apa ada enggak, tapi kalau kita nggak terlatih, susah nyarinya. Mendingan nggak usah, langsung aja kompresi dada. Misalnya pasien itu pingsan atau apa, dia akan langsung bangun. Jadi kita lebih baik mengakses ini, menganggap suatu henti jantung daripada kita terlambat nggak ngapa-ngapain. Oke, yang terakhir ini bukan nafas dan nafas bantuan sekarang sudah tidak disarankan lagi karena sudah dalam era pandemi COVID. Jadi sebaiknya ya sudah tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Kita kompresi dada aja. Kalau misalnya ada bantuan nafas perbandingannya 30:2, tapi kalau nggak ada bantuan nafas kompresi saja terus sampai ada penolong yang datang. Oke, kita lihat ya, kita belajar bersama cara kompresi dadanya. Letakkan satu tangan pada dada bagian tengah, lalu tangan lain di atasnya. Kita taruh di tengah aja, udah nggak usah pusing cari-cari jantung di kiri, jantung di kanan. Taruh di tengah-tengah tulang dada yang paling gampang kelihatan, lalu kita tekan dengan cepat. Kecepatannya 100-120 kali per menit. Nah, untuk tahu ini seperti apa, kita harus cari lagu biasanya. Lagu yang mungkin nggak boleh branding ya di sini ya, nanti cari aja lagu yang speednya 100-120 kali per menit, atau bisa juga kita hitung sendiri pakai timer. Lalu dengan kuat juga, nggak boleh nggak tega, harus tega. Kedalamannya 5-6 cm. Kalau nggak dalam, itu nggak nyampe ke jantungnya. Lalu recoil-nya harus sempurna. Jadi dia menekan ke dalam,
harus pastikan juga dia balik supaya ada waktu pengisian dan waktu supaya darahnya bisa keluar. Kalau kita punya teman, kita bisa gantian tiap 2 menit sampai bantuan itu datang. Nah, jadi seperti ini posisinya kalau misalnya lagi, ini kan miring, ini berdiri. Jadi harus tegak lurus seperti ini ya. Oke, interupsinya juga minimal. Jadi nggak boleh banyak yang ganggu-ganggu. Nah, ini recoil sempurna. Ditekan, harus diangkat juga. Supaya kalau misalnya ditekan doang, nggak diangkat, darahnya nggak akan bergerak. Karena tujuan kita RJP itu adalah mau bikin aliran darah nyampe ke otak pada saat si jantung itu berhenti. Nah, kita lihat, kalau misalnya dia pas, cepat, dia nyampe ke otak aliran darahnya. 100 sampai 120 kali per menit. Pada saat didiemin aja, otaknya nggak dapat darah. Lama-lama apa? Bukan cuma jantungnya yang rusak, otaknya juga rusak. Jadi kalau otaknya udah rusak, pasien nggak akan sadar nanti. Nggak ada gunanya juga kita RJP nantinya. Oke. Nah, setelah kelar bantuan hidup dasar ini, jangan lupa ujungnya masih ada harus dicek irama jantungnya apa dan diberikan terapi kejut listrik atau defibrilasi seperti ini. Nah, seandainya tidak ada defibrilator, atau kita udah tahu nih pasiennya risiko tinggi, dia udah pernah periksa, oh memang ada risiko henti jantung, misalnya EF-nya rendah, atau dia punya gangguan irama. Kita bisa lakukan pemasangan defibrilator atau kejut listrik yang seperti tadi, tapi sudah di dalam badan pasien. Sehingga misalnya terjadi henti jantung mendadak, alat ini bisa langsung memberikan aliran listrik dan mengembalikan aliran otot jantung yang normal, irama jantung yang normal. Oke. Nah, berikut adalah beberapa pemeriksaan jantung yang mungkin Bapak Ibu juga harus tahu. Elektrokardiogram yang tadi udah saya tunjukkan, ini bisa mendeteksi adanya serangan jantung, dia juga bisa mendeteksi gangguan irama jantung. Stres EKG atau treadmill test, di sini dia bisa melihat apakah ada kecurigaan penyempitan atau penyakit jantung koroner. Lalu USG jantung atau ekokardiografi untuk melihat kondisi pompa jantung dan katup-katup jantung. Ronsen tentunya udah umum, kita bisa lihat ada pembengkakan atau tidak. Nah, lalu ada lagi CT scan jantung dan juga kateterisasi jantung di sini. Oke. Nah, sekarang masuk ke bagian pencegahan. Pencegahan agar jantungnya tetap sehat, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, dari Kemenkes, mereka menyarankan untuk mengingat ini, cerdik, di mana C-nya adalah cek kesehatan secara rutin. Jadi di sini termasuk seperti tensi gitu ya, yang gampang-gampang, nggak usah yang kompleks-kompleks dulu deh. Tensi, gula darah, itu di puskesmas pun juga bisa dilakukan, atau di klinik-klinik yang dekat rumah. Jadi kalau misalnya darah tinggi, kadang-kadang pasien tuh nggak ada keluhan. Atau gula darah, pada stadium yang awal dia nggak akan ada keluhan. Kalau dia udah ada keluhan, biasanya sudah gede jantungnya, udah sesak gitu kan. Nah, lalu yang kedua adalah enyahkan asap rokok. Nggak boleh ngerokok tentunya, aktif maupun pasif. Lalu rajin aktivitas fisik, diet yang seimbang, makannya jangan yang goreng-gorengan, jangan junk food, banyakin sayur dan buah, istirahat cukup, dan juga kelola stres. Jadi ada relaksasi juga selain kerja terus. Ya, oke, dan ini adalah dari Yayasan Jantung Indonesia, mereka punya yang disebut dengan sehat. Kurang lebih sama dengan yang tadi, dan sekali lagi yang harus diingat adalah penyakit jantung koroner itu dapat dan juga harus dicegah. Karena ada faktor risiko yang bisa kita kontrol. Dan kalau sudah terjadi, pengobatan harus optimal dan seumur hidup. Jadi bukan sekali berobat dia sembuh gitu, nggak seperti itu. Tapi kita harus fokus untuk mencegah serangan selanjutnya. Gitu. Baiklah, terima kasih. Mungkin hari ini sekian yang saya bisa sampaikan. Dan ada satu video yang mungkin saya mau tunjukkan mengenai bantuan hidup dasar. Sebentar saya share ya. Jadi ini adalah simulasi dan bagaimana sih cara pompanya. Sebentar kita lihat. Oke. Apakah kelihatan gambarnya? Menilai respon korban. Apakah pasien benar-benar tidak sadar? Pastikan pasien menggunakan masker atau kain atau handuk yang menutupi hidung dan mulut. Cek nafas dan nadi dalam waktu kurang dari 10 detik. Apakah pasien tidak merespon? Apakah korban tidak bernafas atau tidak bernafas normal? Apakah nadi tidak teraba? Nah, bila ini kalau nadi susah diperiksa, tidak usah kita langsung aja. Dengan waktu. Segeralah minta tolong. Segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat atau minta pertolongan orang lain untuk menghubunginya, sedangkan kita mulai memberikan pertolongan. Lakukan kompresi dada. Agar kompresinya kompresi seperti efektif, ini ya. lakukan dengan cepat dan kuat.
Cepat yaitu 100 sampai 120 kali per menit. Kuat yaitu dengan kedalaman 5 sampai 6 cm. Posisikan kedua tangan di paruh bawah tulang sternum. Lepaskan tangan dari dada setiap selesai kompresi. Ventilasi dapat diberikan dengan menggunakan back mask device dengan filter dan seal yang rapat bila tersedia, atau gunakan AED apabila sudah tersedia. Nah, mungkin alat ini ada di mall-mall ya atau di airport. Tenaga kesehatan sudah tiba atau penolong sudah kelelahan. Apabila terdapat respon, baringkan pasien dalam posisi mantap. Oke. Ya, kira-kira seperti itu simulasi bantuan hidup dasarnya. Nanti untuk full videonya mungkin bisa dilihat di sosial medianya juga Perki Jaya atau organisasi profesi dokter jantung kami. Oke, mungkin saya kembalikan lagi ke moderator, ke Jo. Ya, wah, menarik sekali ya dok. Ini materinya sangat jadi bisa dibilang sebenarnya juga kita sebagai orang awam pun juga memiliki kesempatan untuk menyelamatkan banyak jiwa atau nyawa dengan salah satunya mengenal lebih lanjut mengenai pertolongan pertama ini. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Dokter Stefani sudah memberikan materi mengenai pertolongan pertama. Mungkin kita sampai lagi nih di sesi yang dinanti-nantikan oleh Sobat Haircare semuanya, sesi Q&A ini dok. Mungkin saya akan undang lagi nih kepada Dokter Stefani. Iya, sudah hadir Jo. Iya, banyak sekali Q&A-nya dan menarik-menarik sekali. Menarik sekali ya dok ya. Iya. Oke, mungkin dari dokter ada pertanyaan terlebih dahulu yang ingin dokter highlight terlebih dahulu. Mungkin dari Jo dulu, nanti sambil saya cari. Ini banyak banget pertanyaannya, sudah hampir, udah di atas 80, mungkin nggak bisa kita jawab semua, tapi kita pilih yang penting ya, yang bermanfaat nanti. Oke dok, ini saya sih menemukan salah satu pertanyaan yang menarik ya dok ya. Dari Marta. Selamat sore dok, orang tua saya didiagnosa ada pembekakan jantung. Sudah minum obat jantung setiap hari, seperti bisoprolol, furosemida, miniaspi, dan spinolaktone, dan obat darah tinggi. Apakah bisa kena serangan jantung tiba-tiba atau lebih parah lagi ya dok? Oke, mungkin dari yang dialami keluarganya Ibu Marta itu, serangan jantungnya bukan dalam artian koroner yang menyempit lagi, tapi karena sudah terjadi gagal jantung atau pembengkakan jantung. Tentunya bisa terjadi kondisi akut atau kondisi serangan yang tiba-tiba, misalnya kecapean, atau ada infeksi di mana tiba-tiba dia demam dan jantungnya nggak kuat, atau dia minumnya kebanyakan, atau dia obatnya habis. Nah, itu bisa memicu serangan kembali, dan biasanya butuh tata laksana juga tentunya dan tidak bisa ditangani di rumah. Itu harus dibawa ke rumah sakit. Nah, bahkan kalau misalnya sudah pernah di USG jantung dan pompanya di bawah 35%, artinya kan pompanya lemah. Jantung itu nggak bisa berkontraksi dengan baik dan menghantarkan irama jantung dengan baik. Bisa tiba-tiba terjadi gangguan irama dan risiko yang paling kita takutkan adalah henti jantung. Nah, pada saat kondisi henti jantung itulah yang kadang-kadang mungkin kita sebagai keluarga juga akan panik ya di rumah. Mau ngapain, mau diapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, misalnya terjadi, ya itu wajar karena pompanya lemah. Dan yang harus dilakukan apa? Kalau misalnya ada fasilitas, kita pasang yang tadi, yang alat untuk ada listrik di dalam badan ini. Jadi seperti pacu jantung yang bisa menghantarkan listrik pada saat jantung itu berhenti. Tapi kalau memang tidak tersedia atau karena alatnya mahal sekali, masih di atas 200 jutaan untuk sekali pasang. Nah, misalnya seperti itu, ya setidaknya kita lakukan bantuan hidup dasar sambil kita panggil bantuan. Dan bisa datang nanti misalnya petugas medisnya itu membawa alat defibrilator. Atau kalau mau lebih baik lagi ya, yang pasti misalnya ada rumah sakit atau puskesmas atau klinik dekat kita, mungkin lebih bagus rumah sakit yang besar ya, sehingga mereka bisa menangani di unit gawat daruratnya. Nah, jadi harus jangan meremehkan lah gejala sekecil apapun, lebih baik kita periksa. Apalagi kalau udah punya insurance, udah nggak usah takut lagi sebenarnya. Di sini kan kita Indonesia juga ada menyediakan JKN ya, walaupun mungkin ada keterbatasan juga. Setidaknya adalah sudah pernah diperiksa dan juga kita punya satu rumah sakit atau dokter yang bisa kita pegang nanti kalau kenapa-napa. Gitu. Baik, untuk obat-obatan itu. Berarti memang lebih baik check up juga ya dok ya, melakukan ya, check up mungkin lebih baik.
kontrol tentunya. Kalau dia udah terdiagnosis sakit jantung, dia harus kontrol. Karena setiap kali dia kontrol, kita akan lihat tensinya, nadinya, kondisi ibunya, apakah dia lagi kelebihan cairan atau tidak. Jadi nanti kita bisa atur lagi obatnya kalau ada yang nggak sesuai. Tuh. Oke, baik dok. Ini saya juga menemukan pertanyaan lainnya yang menarik dok. Dari Atok. Dok, apakah trigliserida yang tinggi merupakan faktor resiko penyumbatan pembuluh darah koroner? Terima kasih dok. Oke, sebenarnya kalau dari jantung yang lebih berpengaruh secara penelitian adalah LDL atau low density lipoprotein. Nah, jadi kalau LDL yang tinggi itu sudah terbukti berhubungan dengan serangan jantung. Makanya kalau pada medical check up yang kita targetkan untuk diturunkan adalah LDL. Karena LDL itu yang kecil-kecil dia yang nyelip di dalam plak yang di bawah koroner. Sedangkan trigliserida sendiri biasanya hubungannya nanti dengan diabetes. Jadi biasanya kalau trigliseridnya tinggi, pankreasnya bisa mengarah ke kerusakan dan juga akhirnya menyebabkan diabetes. Atau ya ujung-ujungnya dia akan diabetes. Nah diabetes itu sendiri juga akan menyebabkan serangan jantung. Karena gula yang tinggi akan merusak pembuluh darah di seluruh tubuh. Termasuk pembuluh darah di koronernya. Nah jadi mungkin dia berhubungan juga, tapi yang lebih spesifik adalah LDL-nya. Gitu, Jo. Oke, baik dok. Berarti memang ada perbedaan ya, meskipun sedikit nyaris-nyaris sama, tapi LDL dan trigliserida ini merupakan outputnya cukup berbeda ya dok ya. Betul. Sama ini juga ada yang sempat nanya, kolesterol yang tinggi bisa menyebabkan penyakit jantung? Bisa banget. Dan bahkan itu adalah faktor risiko yang cukup utama. Selain darah tinggi, kencing manis, kolesterol yang tinggi. Dan kolesterol yang tingginya yang bagian LDL. Gitu. Oke, baik. Terutama LDL. Baik, dok, mungkin kita lanjut. Ada pertanyaan lagi nih dok. Dari Yohanes. Banyak, udah lewat 100. Oke, untuk sobat healthcare dan Bapak Ibu sekalian, kita akan berusaha menjawab semua pertanyaan sebisa mungkin ya. Jadi kita akan coba membahas satu persatu apa yang jadi pertanyaan dan yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu sobat healthcare sekalian. Pertanyaannya adalah olahraga apa yang bisa dilakukan jika kita sudah mempunyai sakit jantung nih dok. Mungkin secara orang awam mungkin ini cukup apa ya dok? Jadi pertanyaan ya, karena mungkin karena jantung juga sangat berpengaruh banyak terhadap aktivitas fisik ya. Betul. Nah, idealnya apabila kita sudah pernah sakit jantung, tentunya harus konsultasi sama dokter jantungnya yang tahu sakitnya seperti apa dan jenis sakitnya apa, karena nggak bisa disamakan. Misalnya satu gangguan listrik, yang satu gagal jantung, yang pompanya lemah. Nah, ini beda. Nah, misalnya yang jadi untuk stratifikasinya gampangnya sih di sini kita ada menggunakan treadmill test kalau misal pasiennya kuat. Kalau nggak kuat ada yang namanya 6-minute walk test. Jadi pasiennya nanti disuruh jalan dan kita akan tahu kemampuan pasien itu berapa kuat. Nah, dari situ akan ada rekomendasi, oh Bapak bolehnya hanya jalan, oh Bapak boleh sampai lari, oh Bapak boleh sampai tenis, boleh sampai naik gunung. Karena dari situ kita sudah bisa menilai, oh pasien kuatnya segini gitu. Itu sama seperti pasien-pasien yang setelah operasi jantung dia di treadmill untuk stratifikasi apakah udah bisa kerja lagi apa belum. Nah, kira-kira seperti itu sih. Jadi kalau misalnya pasiennya cukup kuat, kita bisa lakukan treadmill test untuk melihat seberapa kuat dia. Nanti dia kuat berapa menit, itu akan setara dan sepadan, ada ukurannya bahwa dia bisa olahraga berapa menit. Gitu. Nah, olahraga yang biasanya disarankan adalah jenis yang aerobik. Aerobik itu misalnya yang nggak stres ya, jadi tidak boleh sport yang kompetitif, karena kompetitif itu kita nggak bisa menduga tiba-tiba nanti detak jantungnya misalnya dia emosi itu naik tiba-tiba dan bisa terjadi serangan. Kalau aerobik pasiennya biasanya lebih santai, lebih tenang, misalnya apa? Jalan, kalau misalnya dia lebih kuat dia bisa jogging, misal lebih kuat lagi dia bisa sepedaan, dia bisa lari, dia bisa senam dan yang jenis-jenis seperti itu. Nah, kalau misalnya dia di treadmill kuat bisa di atas 10 menit, maka dia bisa kompetitif sport. Dia bisa melakukan basket, soccer, dan lain-lain gitu. Jadi kembali lagi ke jenis penyakitnya sama kemampuan fisiknya sendiri yang nantinya akan kita nilai. Oke, baik. Mungkin bisa dibilang jika sudah pernah memiliki histori ya dok dan ingin melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, mungkin ada baiknya melakukan untuk make sure check up dan kontrol terlebih dahulu ya dok, untuk memastikan. Iya, betul. Oke, ini juga ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Lia. Dok, bagaimana cara membedakan
sesak akibat gangguan jantung, paru-paru, dan naiknya asam lambung. Ini mungkin menjadi pertanyaan yang sering ini orang awam ya, Dok ya? Ya, betul. Di webinar sebelumnya juga sempat ada yang bertanya sih. Jadi, mungkin gampangnya, kalau misalnya keluhannya disebabkan oleh jantung, tentunya akan dipengaruhi oleh aktivitas. Karena pada saat kita beraktivitas, jantung kita detaknya akan lebih cepat. Karena dia harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan badan kita. Jadi, keluhan itu akan munculnya biasanya pada saat aktivitas. Pada saat kita lagi naik tangga, kita lagi jalan yang mulai jauh, atau jalan cepat, ataupun lari. Nah, itu jantung biasanya. Kalau paru, sakitnya itu biasanya enggak, atau sesaknya itu biasanya dirasakan sepanjang hari. Jadi enggak tentu lah, pokoknya kan kalau misalnya ada phlegm misalnya di paru atau ada sumbatan di paru seperti asma gitu, dia sepanjang hari kan akan muncul, atau mungkin biasanya pada malam hari pada saat lebih dingin, lebih banyak zat-zat alergen gitu, atau lagi kena debu, nah itu lebih ke paru. Dan ada batuk juga biasanya kalau paru. Terus kalau misalnya lambung tentunya akan dipengaruhi oleh makanan. Jadi misalnya kita terlambat makan, muncul nih keluhan sakit atau rasanya sesak misalnya, atau biasanya sesak itu sesudah makan. Jadi habis makan kok perut rasanya kembung, begah, terus rasa panas di dada. Nah itu biasanya karena lambung, karena asam lambungnya naik. Asam lambungnya udah sempat naik, habis itu begitu diisi makanan rasanya akan semakin terasa gitu. Nah mungkin kira-kira sih seperti itu yang gampangnya ya, tapi tentunya setiap kasus itu bervariasi. Mungkin memang terlebih banyak teman-teman kita di luar sana juga ya, Dok. Kan mungkin ada banyak sekali orang-orang yang tidak pergi ke tangan yang tepat seperti dokter dan medis lainnya. Jadi melakukan diagnosa sendiri. Jadi sepertinya mungkin banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang melakukan hal tersebut. Jadi mungkin lebih pastinya seperti yang dokter katakan, ada banyak variatif kemungkinan-kemungkinan dari paru dan lambung dan sebagainya. Oke, dari dokter mungkin ada pertanyaan menarik yang ingin kita bahas, Dok? Ada sih nih banyak. Jadi ada yang mungkin masih belum jelas nih. Kalau ada orang yang mengalami serangan jantung dari Bu Eni ya, tindakan pertama apa yang harus dilakukan? Sedangkan kita tidak tahu kalau itu serangan jantung. Nah, pada intinya kalau Bapak Ibu ragu, sebaiknya periksa. Karena banyak banget orang yang saya kenal pun, saudara-saudara atau teman-teman perawat punya saudara, itu mereka ragu, ini kok kayak masuk angin biasa, dibiarin 6 jam, 8 jam, tiba-tiba dia meninggal mendadak. Padahal keluhannya nggak jelas, cuman kayak, aduh kayak masuk angin, pegel-pegel. Nah, itulah yang nggak tahu kan, dan kita nggak punya apa-apa di rumah, kita nggak ada obat-obatan, nggak punya oksigen. Ya udah, lebih baik apa? Periksa, datang ke klinik terdekat, ke puskesmas terdekat yang ada fasilitas untuk periksa rekam jantung. Lebih baik kita waspada daripada kita ya meremehkan gitu lah. Nanti kita menyesal sendiri. Paling sering kejadian itu pada bapak-bapak yang usianya 40-50 tahunan. Jadi pada saat lagi prima-primanya ternyata direnggut oleh serangan jantung, sehingga si serangan jantung ini di luar negeri itu istilahnya widow maker atau pembuat janda gitu loh. Oh, oke. Ya. Karena yang tiba-tiba, karena case-nya sudah istilahnya cukup banyak case-nya ya, Dok ya. Sangat banyak, dan 50% orang yang serangan jantung itu dia nggak nyampe ke IGD, dia meninggal di rumah, di jalan pada saat perjalanan. Kenapa? Karena orang Indonesia masih banyak yang cuman ngerasa masuk angin nih, nggak apa-apa, diremehkan akhirnya. Dan itu juga yang membuat saya mungkin memilih menjadi dokter jantung, karena saya menyaksikan sendiri pasien-pasien yang serangan jantung itu di unit gawat darurat, datangnya ketawa-ketawa, tiba-tiba aritmia dan meninggal. Itu kan nggak lucu. Kalau misalnya dia datang lebih cepat, kita bisa lakukan tindakan lebih cepat, tentunya dia akan selamat. Wah, berarti memang berarti memang untuk gejala atau tanda-tandanya itu kadang tidak seberat itu bahkan ya, Dok ya, kadang terlihatnya. Bisa searitmia yang tadi dokter bilang tahu-tahu sudah meninggal gitu istilahnya. Iya, kalau kasus-kasus seperti artis-artis kemarin atau ya itu kita nggak bisa nebak lah ya, itu hanya bisa tahu dari medical check up yang rutin, dan juga ya mungkin ada beberapa hal yang kita juga nggak bisa prediksi lah. Tapi kalau hal-hal yang bisa kita prediksi, kita punya faktor risiko, nggak ada salahnya kita berobat pencegahan. Tuh. Oke. Dok, saya ada pertanyaan juga, Dok. Seperti yang tadi kan dokter sempat bahas ya, Dok, seperti masuk angin dan sebagainya. Kan ada istilah di teman-teman kita dan masyarakat mungkin pernah dengar angin duduk. Betul. Angin duduk itu apakah sama seperti yang dokter jelaskan, Dok? Ya,
Eh, yang dianggap angin duduk itu mungkin adalah angina sebenarnya atau keluhan nyeri dada akibat sumbatan di koroner jantung tadi. Oke. Jadi cuman ya sebenarnya untuk istilah-istilah awam ataupun yang seperti itu kita juga nggak tahu pasti bahwa ini mungkin itu, mungkin aja sebenarnya hanya masuk angin biasa, tapi ya yang pasti kita harus singkirin dulu. Dan itu apakah ada kemungkinan, Dok, kalau itu terjadi tanpa ada tanda-tanda seperti yang itu? Mungkin banget, Mungkin karena banget namanya ya. serangan. Jadi Oh, oke. mungkin tidak ada tanda-tanda, tapi ada pencetus. Pencetus itu misalnya apa? Sesuatu yang membuat beban jantung dia tiba-tiba meningkat. Jadi pada saat plak yang stabil itu pecah, plak lemaknya pecah, disitulah terjadi serangan jantung dan sumbatan yang tadinya mungkin cuma 30% jadi 100%. Apa sih kegiatan itu? Misalnya kita habis olahraga berat, naik sepeda dari Ancol sampai ke Lebak Bulus. Nah, itu seperti itu ada serangan pasien. Nah, kayak gitu kan, itu terlalu berat, detak jantungnya pada saat itu cepat banget dan akhirnya nggak kuat, plaknya pecah. 2, marah-marah, habis marah-marah, emosi, tiba-tiba gitu kan kayak di film-film. Iya. Itu juga Itu berarti real seperti ya, itu. Dok ya? Itu real banget dan banyak Oh. banget datang ke IGD. Kenapa habis marah-marah dadanya sakit sekarang? Ya. Bahkan bisa menyebabkan nggak cuma serangan jantung tapi robek di pembuluh darah jantung, yaitu lebih kompleks lagi lah. Kompleks lagi ya, Dok ya. Karena udah mencapai pembuluh darah, berarti psikis itu juga sangat berpengaruh ya, Dok ya? Ngaruh jelas. Baik. Psikis itu ngaruh ke fisik, fisik pun ngaruh ke psikis. Jadi dua-duanya berhubungan. Ini Dan juga ada. Dan itu yang harus dijaga ketat oleh kawan-kawan kita di luar sana. Seperti yang tadi dokter jelaskan dari Kemenkes ya, Dokter Dik tadi itu sudah merangkum semuanya sebenarnya. Betul. Jo, ini ada pertanyaan juga nih, Jo. Apakah dari Ruby Hartono, apakah gejala yang tadi disebutkan muncul di waktu yang bersamaan atau bisa jadi muncul di waktu berbeda atau terpisah namun lengkap secara keseluruhan? Nah, jadi mungkin ini juga intinya sih jangan meremehkan. Bisa aja gejalanya cuma nyeri dada doang tanpa keringat dingin. Bisa aja keluhannya keringat dingin doang atau mual muntah doang tanpa nyeri dada. Bisa aja dia cuma capek aja, nggak ada keluhan lain, itu bisa juga. Jadi itu rata-rata, memang dia bisa terpisah, bisa juga bareng-bareng ada semua. Nah, jadi intinya sih sekali lagi yang saya ingatkan nggak diremehkan itu keluhannya. Terus bawahnya juga oke sih ini pertanyaannya, apakah penyakit jantung bisa diturunkan ke anak? Ya, langsung saya jawab ya. Iya. Ini saya juga cukup penasaran tentang ini. Iya, bisa Bapak Ibu. Nah, seperti apa yang diturunkan ke anak? Biasanya serangan jantung yang terjadi di bawah usia 45 tahun kalau laki-laki dan di bawah 55 tahun kalau wanita. Jadi serangan jantung yang dialami pada usia muda itu biasanya diturunkan. Kalau dia kejadian serangan jantungnya misalnya umur 70, umur 60, itu wajar banget bisa terjadi pada siapa aja karena penuaan. Tapi kalau kejadiannya pada usia muda, anaknya mungkin juga bisa mengalami serangan jantung pada usia muda. Karena bawaan genetiknya, pembuluh darahnya, atau kadang-kadang dia punya kolesterol yang sangat tinggi, bahkan dia nggak tahu bahwa di usia segitu dia bisa punya kolesterol gitu loh. Jadi dokter jantung sendiri pun ada yang dia mengalami serangan pada umur 38 tahun. Wanita pula. Nah, ternyata bapaknya itu memang punya serangan jantung dulunya. Iya, ini untuk koroner ya. Iya, ini untuk koroner. Satu lagi yang harus diingat adalah apabila kita punya keluarga yang meninggal mendadak tidak jelas penyebabnya pada usia muda. Jadi tiba-tiba aja kok tidur dibangunin udah nggak ada. Nah, itu biasanya betul. Itu bisa banget diturunkan. Dan menjadi contoh lagi nih, mungkin banyak orang yang mau jadi dokter jantung karena begitu ya. Jadi si dokter jantung itu sendiri pun dia mengalami itu. Karena bapaknya juga begitu. Dan pada saat diperiksa, anak-anaknya juga seperti itu. Yang mana anak-anaknya itu masih SMA, masih SMP. Nah, di situ dia pasang alat yang tadi saya bilang di bawah kulit itu. Atau ICD namanya. Jadi defibrilator yang di bawah kulit. Sehingga pada saat terjadi serangan henti jantung, bisa diselamatkan. Kan kalau enggak kita harus nyari-nyari AED susah ya. Kalau misalnya kebetulan beruntung lagi di mall yang ada atau lagi di airport yang ada, itu oke. Di luar negeri sih udah banyak AED, tapi untuk negara kita mungkin kita masih agak kesulitan mencarinya. Di rumah sakit sendiri aja belum tentu tiap lantai ada gitu. Oke. Baik. Berarti memang istilahnya seperti yang tadi dokter bilang itu bisa menurunkan dan bahkan yang menurunkan sebelumnya tidak ada riwayat diturunkan itu juga bisa ya, Dok, berarti?
Bisa. Jadi misalnya dari moyangnya nggak ada, tiba-tiba di Iya, dia ada gitu kan. iya, Terus dari dia turun ke bawah gitu ya. heeh, Bisa aja sih. Itu kita nggak bisa tebak juga ya. iya. Rezekinya di Itulah mana. sobat healthcare dan Bapak Ibu sekalian, Mm-mm. bagaimana pentingnya bahkan eh, merawat jantung itu tidak hanya untuk kesehatan kita sendiri, tapi bagi keturunan kita juga ya dok ya. Ini Betul. sangat-sangat informasi yang harus kita ketahui tentunya Iya. menurut pengetahuan umum. Ini juga ada dok, pertanyaan dari Umu. Apa pengaruh estrogen terhadap terjadinya jantung koroner, dok? Apakah perlu wanita yang sudah menopause mengonsumsi hormon estrogen untuk preventif? Oke, ya bagus banget nih pertanyaannya. Ya, Cuman jawabannya itu masih menjadi kontroversi. Estrogen oke. memang melindungi terhadap terhadap serangan jantung karena estrogen itu dia membantu memproduksi HDL atau estrogen baik. Jadi misalnya ibu-ibu yang masih menstruasi, HDL-nya biasanya akan tinggi. Dan pada saat dia sudah menopause, HDL-nya biasanya jadi turun. Apalagi aktivitas fisiknya turun, dia jadi nggak ngapa-ngapain, nah itu meningkatkan risiko serangan jantung. Nah, tapi terapi estrogen pengganti itu kan nggak alami. Itu juga masih Oke. menjadi kontroversi karena biasanya bisa menyebabkan penyakit-penyakit hormonal yang lain. Karena kita bermain dengan hormon, ada risiko terjadi keganasan, bisa terjadi kanker payudara, kanker serviks, dan tensi yang tinggi ataupun darahnya jadi lebih kental justru. Jadi itu masih menjadi kontroversi. Belum bisa kita bilang oh harus gitu, enggak. Oke, jadi emang faktornya banyak sekali ya dok ya. Iya. Eh, ini ada pertanyaan lagi dok yang menarik. Bagaimana cara pencegahan serangan jantung? Nah, tadi kan saya sudah sempat sampaikan ya, salah satunya dengan melakukan medical check up. Mm-mm. Nah, jika medical check up nih dok, apa saja sih yang harus dilakukan? Step apa saja yang dilalui oleh para teman-teman atau pasien kita nanti? Oke, tentunya kita akan mencari faktor-faktor risiko yang tadi ada, yang sudah saya paparkan, mulai dari umur, jenis kelamin, terus kita akan tanya juga simptomnya, ada keluhan apa enggak yang mengarah-ngarah ke kondisi masalah jantung tentunya, dan tentunya bukan jantung aja. Dengan medical check up kan kita cuma nggak mendeteksi penyakit jantung doang ya, tapi Iya. ada penyakit-penyakit lain yang mungkin nggak tahu nih, misalnya penyakit lambung, penyakit liver, dan lain-lain tuh kita bisa tahu juga. Dan gitu yang kedua, tentunya kita akan melakukan pemeriksaan rekam jantung kalau memang periksa jantung, lalu juga akan dilakukan pemeriksaan ronsen atau ronsen dada atau potret jantung dan paru-paru, lalu biasanya ada laboratoriumnya. Nah, laboratoriumnya ini nanti akan diperiksa profil lipidnya, darah rutinnya, jadi bisa tahu sama gula darahnya, jadi akan tahu apakah ada diabetes, ada kolesterol, fungsi ginjalnya baik atau tidak. Nah, mungkin step-stepnya seperti itu. Kalau lebih advance lagi, pemeriksaannya bisa sampai ke treadmill test, jadi kita bisa lihat apakah ada penyempitan atau tidak di jantung koronernya. Ya walaupun treadmill test ini sensitivitasnya tidak 100% ya. Dia hanya bisa mendeteksi 70 kurang lebih 60 sampai 70%. Jadi kalau memang plaknya kecil, bebannya berat, kalau plaknya kecil biasanya tidak akan menimbulkan kelainan di treadmillnya. Tapi kalau plaknya besar, dia akan menimbulkan kelainan. Gitu. Tapi treadmill test itu yang paling aman, paling tidak menyiksa lah. Kalau mau yang benar-benar akurat adalah CT scan koroner jantung. Tapi itu menggunakan kontras atau zat warna dan ada disuntik kontras tadinya sama ada radiasinya. Jadi dia lebih berat dan lebih mahal. Oke, baik. Dan Berarti lebih treadmill ya dok ya, itu salah satu yang mendekati lah ya dok. lumayan mendekati dan tidak nyaman. menyiksa, Ya mungkin menyiksa bikin capek ya, tapi kan Iya. jadi ketahuan. Dan ada Betul, lagi betul, betul. echo atau USG jantung. Jadi Iya. kita bisa lihat gerakan ototnya, kita bisa lihat gerakan katup-katup jantungnya, aliran darahnya, ya, dan juga tentunya kita bisa nilai pompa jantungnya bagus apa enggak. Gitu. Oke, baik dok. Mungkin kita sambil cari pertanyaan lainnya nih dok. Oke, ini ada pertanyaan juga nih Jo. Ini Oke, silakan dok. Dari Anonymous sih. Dia bilang untuk cek jantung sebaiknya dilakukan pada saat usia berapa dan berapa kali. Misalnya 1 kali setahun atau berapa kali. Dan apa tanda-tanda terkena sakit jantung. Oke, mungkin yang saya mau jawab mulai umur berapa nih. Nah, biasanya yang risiko tinggi itu di atas 40 tahun. Kalau sudah di atas 40 tahun, itu minimal 1 tahun sekali sudah harus melakukan medical check up jantung. Karena untuk mendeteksi penyakit jantung koroner atau tidak. Dan biasanya yang harus mutlak wajib itu adalah yang keluarganya punya riwayat.
Jadi kalau bapak ibunya punya riwayat jantung, stroke, diabetes atau darah tinggi atau dianya sendiri punya, nah itu dia harus medical check up. Biasanya sih 1 tahun sekali. Kalau misalnya dia gejalanya berat atau ada simptom, tapi kita nggak ketemu nih pemeriksaan medical check up tahun ini kok bagus, itu bisa diulang 6 bulan lagi. Nah, jadi bisa lebih cepat lah gitu. Kalau misalnya umur 30-an tapi kita punya riwayat, keluarga kita punya riwayat, mau periksa juga tidak apa-apa. Cuman mungkin pengulangannya bisa lebih lama, jadi itu bisa 2 tahun sekali gitu. Biasanya sih kalau tentara atau yang mau kerja ke Freeport atau ke mana, di lapangan ke ya, daerah, Dok, ya di tepatnya. lapangan yang ke laut-laut gitu, nah mereka setahun sekali. Karena takut kalau misalnya mereka di lapangan itu ada apa-apa kan nggak ada yang bisa bantu ya gitu. Betul. Dan tentunya seperti yang materi sudah dokter sampaikan, yang pertolongan pertama itu ya, Dok ya. Jadi kita bisa menyelamatkan teman dan sekitar kita dengan CPR dan sebagainya, tadi sudah dokter sampaikan gitu. Betul. Ini ada pertanyaan menarik lagi nih, Dok, dari Ibu Gabriela, benar. Selamat sore, Dok. Saya ibu rumah tangga berusia 58 tahun, Dok. Beberapa tahun yang lalu saya merasa detak jantung saya berdetak kencang. Pada saat itu terjadi saat saya merasa seperti melayang sekejap. Beberapa detik setelah itu saya kembali normal. Nah, tapi beliau sudah pernah diperiksa dengan EKG tapi tidak ditemukan apa-apa. Saya ingin bertanya, apa yang saya alami itu apa ya, Dok? Oke, jadi mungkin waktu itu irama jantungnya pernah ada yang hilang gitu ya, Bu ya. Ada yang, ya kan, maksudnya tiba-tiba rasanya detaknya nggak teratur, abis itu dia balik lagi. Nah, Betul, itu bisa dan terjadi melayang memang. sekejap katanya, Dok. Iya, itu bisa terjadi sih. Bukan pada orang yang sakit, pada orang yang normal pun juga bisa. Satu, misalnya dia kecapean. Kedua, pada kondisi di mana gangguan garam darah. Gangguan garam darah itu, garam darah misalnya kalium, kalsium, dan sejenis itulah. Nah, misalnya ibu lagi kurang kalium nih, otot jantungnya listriknya bisa saja korslet, ibaratnya kalau kita katakan tuh korslet ya, jadi dia tiba-tiba nggak berdetak, terus ada irama lain yang berdetak. Nah, itu bisa banget terjadi. Tapi pada saat kita sudah makannya benar, udah terpenuhi kaliumnya, atau misalnya kita lagi minum kopi, di situ juga bisa terjadi gangguan irama jantung karena kopinya memacu, kafeinnya tinggi. Nah, itu bisa juga. Tapi setelah badan kita kembali normal, kita sudah makannya baik lagi, istirahat cukup, tidak stres, makanya itu tidak akan terjadi lagi. Biasanya sih seperti itu. Tapi untuk lebih amannya memang harus diperiksa. Dan diperiksanya mungkin harus pada saat keluhan. Kalau misalnya diperiksa udah lagi nggak ada keluhan, mungkin aja normal. Nah, kalau kayak gitu gimana? Ada pemeriksaan juga, misalnya bisa di treadmill, jadi dipacu jantungnya. Di situ kalau memang ada kelainan akan muncul gangguan irama. Atau bisa juga direkam jantung 24 jam, jadi dibawa pulang, nanti pada saat aktivitas seperti biasa kita akan kelihatan kalau ada irama yang nggak benar. Atau namanya Holter monitoring. Nah, itu biasanya ada di rumah sakit jantung. Jom, mungkin sambil ini saya mau share ulang tanda-tanda penyakit jantung karena banyak yang sempat, banyak juga yang nanya minta dikasih lihat. Nah, ini ya Bapak Ibu, mungkin sambil kita diskusi bisa sambil dibaca-baca juga. Potong ya. Oke. Dan Dok, ada pertanyaan yang cukup menarik, Dok, dari anonimus sayangnya. Beliau bertanya, kalau seseorang yang sudah pasang stent kena serangan jantung, apakah boleh dia pakai obat semacam Kedocard yang melebarkan pembuluh darah, Dok? Gimana kalau dia sudah pasang ring ya? Ya, stent kena serangan jantung, mungkin ring itu. Iya, oke. Jadi misalnya sudah pernah serangan jantung, sudah pasang ring, terus masih boleh nggak minum Kedocard? Gitu ya? Jawabannya masih boleh. Kita nggak boleh sebut merek, isosorbit. Jadi itu nitrat ya, intinya dia preparat nitrat atau dia tugasnya ngelebarin pembuluh darah koroner. Boleh jawabannya. Asalkan tensinya tidak terlalu rendah. Ini juga ada orang lain, ada dari Bu Maria yang tanya, tensi suaminya 120/80 boleh nggak dikasih ISDN? Boleh. Jadi tensi yang kita udah harus hati-hati nggak boleh kasih ISDN itu adalah yang udah mendekati 100. Itu udah mulai rendah kan. Kadang-kadang 100 masih boleh, tapi yang kita takutkan nanti dia akan turun ke 90 dan ke 80 dan selanjutnya itu pasien bisa pingsan kalau terlalu rendah. Nah, jadi kalau misalnya tensi masih 120-an masih aman. 110 juga masih aman, di bawah 110 sudah harus hati-hati. Nah, kalau misalnya terjadi serangan, tiba-tiba walaupun kita udah pasang ring, kita masih boleh minum ISDN. Kenapa? Mungkin aja seringnya buntu. Bisa aja terjadi sumbatan lagi di dalam ring itu. Nah, kenapa bisa sumbatan lagi?
Bisa mungkin pola makannya nggak bagus, atau dia berhenti minum obat-obatan pengencer darah. Nah, pada saat obat-obatan pengencer darah di stop, ya udah balik lagi plaknya semua, sumbatannya ada lagi. Itu Jo. Baik dok. Atau dia resisten sama obat pengencer darah yang tertentu. Kadang-kadang kita harus ganti obat pengencer darahnya ke yang lain. Nah dok, ngomong-ngomong pengencer darah ini ada mungkin beberapa ada sekitar kita mengingat waktu dan pertanyaan cukup banyak sekali ya dok ya. Mungkin kita akan udah menjawab. Udah mau 200. Kita menjawab sekitar 2 pertanyaan lagi ya dok ya. Okay. Ini tadi saya melanjutkan nih, tadi dokter sempat membahas tentang pengencer darah dari Salman. Adakah efek samping akibat mengkonsumsi obat jantung seumur hidup, misalkan pengencer darah dok? Oke, tentunya ada. Semua obat itu adalah racun. Nah, tapi kita harus ingat dan mempertimbangkan ini racun bermanfaat buat badan saya atau merugikan. Kalau memang sakit, ya racun itu akan menjadi obat, bukan racun. Tapi kalau kita nggak sakit, kita minum obat yang adalah racun, ya pasti meracuni. Nah, gimana taunya ini organ kita bagus apa enggak? Kita minum obat ada efek samping apa enggak? Pertama, badan kita yang ngerasain. Misalnya kita minum obat pengencer darah, perutnya perih, atau buang air besarnya jadi berdarah, jadi hitam. Nah, artinya itu ya mungkin harus dipertimbangkan dan didiskusikan lagi sama dokternya. Dok, saya kuat nggak minum obat ini? Perlu diganti nggak ke obat yang lebih ringan? Seperti itu misalnya. Nah, tapi kalau memang nggak ada efek apa-apa, nggak berdarah, nggak sakit perut, ya udah lanjutkan. Karena itu akan membuat Bapak Ibu tidak terjadi serangan jantung. Dia sangat bagus untuk menekan efek peradangan di dalam plak yang pernah serangan, sehingga tidak terjadi serangan berulang. Dan dia akan menjaga supaya plak yang ada di koroner itu tidak tambah tebal, ataupun tidak muncul di tempat-tempat lain. Itu contohnya untuk pengencer darah. Untuk obat-obatan yang lain gimana? Sama. Bisa ada efek ke ginjal, ke liver, tapi kita bisa akalin gimana. Pada saat kita kontrol ke dokter, dokter akan biasanya menyarankan untuk periksa ginjal ataupun periksa liver kalau memang obatnya ada efek ke ginjal ataupun ke liver. Biasanya kalau misalnya paket hemat gitu ya, yang sehemat-hematnya kita sebutlah misalnya insurance yang dari pemerintah itu mereka 6 bulan sekali masih boleh kita lakukan pemeriksaan seperti itu. Kalau memang ada kelainan bisa tiap bulan diperiksa sampai bagus. Jadi memang menurut saya apabila penting minum obat dan ada indikasi yang jelas diminum. Efek sampingnya memang pasti ada, tapi efek samping dibandingkan manfaat mana yang lebih besar itu yang harus dipikirkan. Terutama jika memiliki riwayat sakit ya dok ya. Betul. Kalau sehat ya minum itu ya nggak bagus lah. Misalnya nggak ada angin, nggak ada hujan, dia nggak akan apa-apa, cuma takut serangan jantung, tapi dia nggak punya faktor risiko, dia minum obat pengencer darah, ya itu salah. Betul dok. Itu sejenis overthinking yang tentunya pastinya ya itu kita nggak boleh diagnosa sendiri. Itu misuse, benar. Betul. Jadi harus itu misuse dan bisa merusak. Dan mungkin banyak sekali ya dok ya case-case seperti itu. Oke dok, mungkin kita akan satu pertanyaan terakhir dok. Dokter, adakah pertanyaan yang ingin kita bahas nih terakhir dok? Ini masih banyak banget, banyak yang cerita. Oh ini boleh. Izin dari Bapak Bayu Miharja. Izin dokter, adakah lisensi sebagai legalitas kita dalam menolong pasien yang memerlukan BHD di luar vaskes? Bila ada, di mana mendapatkannya? Baik untuk awam, terlatih, perawat, atau nakes. Nah, untuk bantuan hidup dasar, Bapak, Ibu sekalian, itu semuanya bisa dilakukan siapa saja. Tidak harus punya license lah ibaratnya. Hanya perlu keberanian sebenarnya. Ya, yang penting tidak panik dan berani melakukan. Kadang-kadang orang kan takut, makanya dia nggak melakukan. Nah, kalau misalnya yang butuh license itu adalah yang lebih advance. Jadi medis yang mungkin menggunakan alat defibrilator, bahkan defibrilator yang AED itu pun itu bisa dilakukan oleh awam karena sangat mudah penggunaannya. Mesinnya nanti akan ngomong sendiri. Silakan pencet ini, silakan tempelkan ini. Jadi siapapun diharapkan memang bisa melakukan itu. Gitu. Jadi tidak ada lisensi khusus. Tapi kalau misalnya mau lebih melatih, lebih pengen belajar lah gitu, gimana sih caranya yang baik dan benar. Nah, biasanya dari organisasi profesi atau Perhimpunan Dokter Jantung, kami dari Perki, kalau di Jakarta Perki DKI atau Perki Jaya, kami mengadakan pelatihan biasanya. Kami bisa, misalnya Bapak Ibu nih, dari satu kecamatan mau belajar, atau dari satu kelurahan, atau dari satu organisasi tertentu, silakan hubungi kami di Perki Jaya. Mungkin bisa dari website, ataupun bisa dari
Ini Perki DKI Jakarta ya. Bisa dari website, bisa dari Instagram juga ada. Jadi bisa belajar dari sini juga salah satunya. Oke, Mungkin itu Dok. sih, Ya, Jo. Jadi mungkin video yang tadi juga diajarkan oleh Perki Jaya. Kita punya iya benar. bonekanya. Iya. Jadi memang khusus untuk terutama jika orang ingin mendalami dan mengetahui lebih lanjut ya, Dok, mengenai pertolongan Betul. pertama dan masalah jantung dan sebagainya. Saya Jonathan Oke. sebagai moderator pamit undur diri, dan juga Dr. Stefani, kami dan tim sampai bertemu di webinar Health Talk selanjutnya.